Oh iya, Iki tahu banget ayah sama mama dari nol, dari kita yang nggak punya apa-apa, terus dari yang kita kalau mau makan itu harus nunggu seminggu, terus kalau nggak ada, saking nggak ada uangnya kita minjem ke tetangga. Kalau saya sih prinsipnya begini, mau dibilang aji mumpung silakan. Saya juga pernah mengatakan ketika itu Iki meminta bernyanyi, itu Iki sudah 2 tahun ke belakang sebelum dia tik vokal, itu kan. Banyak di Twitter juga, ini adalah sesuatu hal yang nepotisme, gitu kan. Memang saya pejabat. Kalau kedekatan ini sama Iki, kan gimana ya? Apalagi sudah ada di YouTube, di mana gitu ya. Yang namanya orang tua sih tetap mensupport ya terkait dengan itu. Ya bagaimanapun juga kegiatan anak itu yang penting positif. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keakraban, kedekatan, dan kebersamaan penyanyi muda berbakat Rizky Febian dengan keluarganya, terutama sang ayah dan adik-adiknya, sudah menjadi rahasia umum jika keluarga komedian Sule sedari dulu dikenal kekompakannya. Belum lama ini, Rizky Febian bersama tunangannya, Mahalini, terlihat sedang makan bersama dengan keluarga. Kebersamaan Rizky Febian dan keluarganya itu diunggah dalam tayangan YouTube Sule. Kedekatan hubungan antara ayah dan anak itu kerap membuat cemburu keluarga lain. Bagi Rizky Febian sendiri, kebersamaannya bersama ayah dan adiknya menjadi momen spesial, mengingat di tengah kesibukannya sebagai penyanyi. Maka seperti inilah momen kebersamaan Rizky Febian bersama sang ayah dan adik-adiknya. Ruangannya di situ, di ujung. Halo, kok lama sih kalian? Halo guys. Kamu juga baru datang. Hah? Ayam minum apa ya? Teh Jepang ada. Oca. Oca, oca. Kita mau apa namanya tuh? Me time. Quality time. Kita kumpul-kumpul, menceritakan tentang kebahagiaan. Ya. Sebagai penyanyi muda berbakat, siapa tidak mengenal Rizky Febian? Sebagai penyanyi, anak sulung komedian Sule itu tengah menapaki puncak karirnya sebagai salah satu penyanyi papan atas Indonesia yang digandrungi penggemarnya. Namun, siapa sangka di balik kesuksesannya, pelantun tembang kesempurnaan cinta itu ternyata pernah mengalami hidup yang serba sulit semasa kecil dulu. Lahir bukan dari keluarga mapan, sang ayah, Sule, yang waktu itu masih merintis karir sebagai komedian, harus menghidupi keluarganya dengan penuh kesederhanaan. Dari pengalaman pahit itulah, Rizky Febian mengambil pelajaran penting bagaimana keluarganya bangkit hingga akhirnya mencapai puncak popularitasnya. Dan keberhasilan sang ayah menjadi cambuk bagi kekasih Mahalini itu untuk berjuang demi mewujudkan cita-cita besarnya. Dan seperti inilah perjuangan Sule dari nol yang telah memberi inspirasi Rizky Febian hingga kini menapaki puncak karirnya. Ya alhamdulillah, kayak dari mulai Januari kemarin Iki udah mulai bisa bikin lagu. Ya yang kesempurnaan cinta itu, ya alhamdulillah. Maksudnya nggak nyangka juga. Ya mungkin karena didikan orang tua juga, sering latih nyanyi. Jadi dulu tuh ngelatih ayah sama mama tuh gini, Ki coba nyanyi ini, atau enggak mama main nyanyi ini, terus ayah nyanyi ini. Iki cuma ngeliatin doang, oh gitu. Tapi kalau di saat disuruh coba Ki nyanyi di depan ayah sama mama, Iki nggak mau, malah oh nggak bisa. Tapi di saat mama udah nggak ada, Iki belajar. Kayak sekarang pun, sampai sekarang pun Iki masih tetap kayak gitu, kayak main gitar, main piano. Nggak pernah bilang sama mama, nggak pernah bilang sama ayah, tapi entah kenapa pengen suatu saat bikin kejutan gitu. Jadi ya memang kayak bikin lagu, mama nggak tahu sama sekali, sampai akhirnya oh ini lagu Iki, ayah pun sama sekali. Dan tadi Iki ceritain pas kesempurnaan cinta pun ada kisah lucunya. Maksudnya tuh ya nggak nyangka sampai sekarang ya, menurut Iki bukan prestasi sih, lebih
alhamdulillahnya dari dulu ternyata ada buahnya lah gitu. Jadi dari Januari itu Iki bikin lagu iseng-iseng ya, Kesempurnaan Cinta ya alhamdulillah. Nggak nyangka gitu, doa Iki yang dulu yang terobsesi ternyata sekarang gitu waktunya. Ya di situ barulah Iki kepicu kayak bikin lagu, terus sampai sekarang pakai gitar-gitar, dan alhamdulillah nanti mungkin single kedua pun ya udah ada, udah siap, dan manajemen pun udah mengokeikan, dealkan lagunya. Ya semoga aja gitu nanti, terus ditambah ya gitulah, alhamdulillah. Kesempurnaan Cinta nggak nyangka lah, sampai sekarang juga masih kaget gitu. Support kedua sangat luar biasa dan peran mereka pun sangat luar biasa, apalagi ayah gitu ya. Apalagi ayah, mama juga ya, support mereka lebih ke doa, terus motivasi buat Iki, ngasih pengarahan kalau Ki harus gini. Apalagi pas awal nyanyi bapak telepon, Ki harus gini, Iki masih kurang, Iki selalu ngejauhin mic gini, dan alhamdulillahnya Iki mendengarkan itu semua dan dijadikan pelajaran buat Iki ya. Sangat berperan semuanya orang tua kayak gitu. Makasih gitu udah ngasih jalan semuanya, ngasih kelancaran, keselamatan gitu. Ya paling bilang ke mama atau enggak nelpon tiba-tiba nangis ke mama, ya makasih mas semua atas semuanya bapak. Punya mama bingung kan, kenapa ini, ada apa disangkanya Iki kenapa, padahal enggak, Iki cuma mau ngucapin syukur aja, maksud Iki nggak nyangka gini nih ya. Akhirnya mama ayah pun nangis gitu, bilang iya doa gini ya, alhamdulillah lah. Oh iya, Iki tahu banget ayah sama mama dari nol, dari kita yang gak punya apa-apa, terus dari yang kita kalau mau makan itu harus nunggu seminggu, terus kalau saking nggak ada uangnya kita minjem ke tetangga. Ya sekarang lebih yakin dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Iki yakin juga Allah adil, maha adil. Makanya di saat ayah merintis, Iki tahu banget, Iki tahu dari nol di saat jadi awalnya harus ikutan acara itu, dan soalnya Iki yakin nggak tahu kenapa ayah bakalan menang juara 1. Iki tiba-tiba bilang kayak gitu, ya ayah akhirnya bilang ya udah ayah coba. Akhirnya ayah ikutan bertiga sama temennya, sama Om Oni, sama Om Ogi, bikin grup SOS namanya. Ya alhamdulillah sama Allah didengar doanya, ya alhamdulillah juara pertama. Bangganya karena Iki ngelihat, karena Iki tahu perjuangannya, pengorbanannya. Di saat ayah dari Bandung mau ke Jakarta itu harus menjual inilah, jual itulah. Itu yang sampai sekarang buat Iki termotivasi, jadi nggak pantang menyerah, jadi harus tetap berusaha kayak gitu. Itu didikan ayah, ya pokoknya jangan merendahkan orang lain. Terus harus bisa menghormati sesama, apalagi ke yang tua atau yang di atas umurnya sama Iki. Terus disiplin, entah itu dari waktu atau apapun, perilaku juga. Bukan ngasih tahu itu di saat Iki sekarang seperti ini, enggak, tapi dari dulu di saat Iki masih SD pun ayah selalu ngasih tahu kayak gitu. Dan ya mungkin Iki sering bercanda sama orang-orang, tapi kadang Iki juga bercanda pilih-pilih itu karena ini nyinggungin orang ini enggak sih, ini jadi berpikir 2 kali juga. Jadi kayaknya yang orang ini mah nggak bisa diajak bercanda deh, mendingan nggak usah. Jadi ya sampai sekarang yang melekat itu karena omongan ayah itu. Jadi di saat mau bicara sama orang atau mau ngobrol serius sama orang, berpikir 2 kali gimana caranya nggak nyakitin itu orang kayak gitu. Perjuangan Rizky Febian hingga begitu terkenal seperti sekarang ini bukanlah tanpa aral melintang. Ada kalanya jalan yang dilaluinya berkelok, tajam, dan terjal. Misalnya saja, awal karirnya sebagai penyanyi dan pemain film, Rizky Febian dituding mendompleng nama besar ayahnya Sule yang notabene komedian papan atas tanah air. Rizky Febian dituding aji mumpung saat memulai karirnya di dunia entertainment. Meski banyaknya sindiran dan hinaan, Sule sebagai seorang ayah tetap memberi dukungan pada anak sulungnya itu agar tidak redup, apalagi tenggelam hanya karena komentar dari netizen. Lantas, seperti apa Sule menanggapi komentar miring netizen mengenai anak sulungnya itu? Bilang sama anak saya, kamu mau terjun di dunia entertain harus benar-benar intinya benar-benar tidak melupakan sekolah, benar-benar kamu harus belajar, benar-benar harus memahami apa yang akan Iki lakukan nanti ke depannya gitu. Ya kalau anak-anak kan dari mamanya juga penyanyi, terus kan kemana-mana juga pernah lihat, Iki juga sama. Terus kalau di sini juga saya kegiatannya cuman bernyanyi-nyanyi, bikin konten dan yang lain-lainnya, anak-anak lihat ya mungkin ada keinginan seperti itu, ya orang tua tinggal mensupport.
Ya alhamdulillah dengan jadinya single ini juga udah syukur alhamdulillah lah. Luar biasa kalau menurut saya. Kalau saya sih prinsipnya begini, mau dibilang aji mumpung silakan. Saya juga pernah mengatakan ketika itu Iki meminta bernyanyi, itu Iki sudah 2 tahun ke belakang sebelum dia tik vokal, itu kan. Banyak di Twitter juga, ini adalah sesuatu hal yang nepotisme, gitu kan. Memang saya pejabat. Selama dia mempunyai skill dan kemampuan, kenapa enggak kita sebagai orang tua mendukung? Tohnya nantinya pun kita nggak tahu dia jadi polisi, atau dia jadi dokter, atau dia jadi foto model, atau dia jadi pemain sepak bola. Kan masih SMP, makanya saya balikin ke anak saya, maunya nanti kemana? Ya intinya kalau saya sih punya prinsip, jadi manusia itu harus jangan bosan untuk belajar dan jangan bosan untuk berkarya. Jangan stuck di situ aja, jadinya ya harus tetap terus berkarya. Kalau masalah rezeki kan sudah ada yang mengatur. Sekerja keras apapun, kalau memang rezeki kita sudah segitu ya udah. Meski sudah mendapatkan segalanya, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai penyanyi profesional, Rizky Febian tidak melupakan keluarganya, terutama adik-adiknya. Sebagai anak sulung, Rizky Febian tetap memperhatikan dan selalu memberi dukungan pada adiknya untuk terus berkembang demi menggapai impiannya. Salah satu adik Rizky Febian yang mendapatkan dukungan darinya ialah Putri Delina. Pada adik perempuannya itu, Rizky Febian tampil sebagai seorang kakak yang mendorong dan mengayomi sang adik, terutama untuk mengikuti jejaknya sebagai penyanyi. Dan seperti inilah support sistem Rizky Febian untuk sang adik tercinta. Jadinya single ini juga udah syukur alhamdulillah lah. Luar biasa kalau menurut saya lah, melihat keberanian Putri dalam single ini, kawan ini. Bisa terus maju, bisa seperti kakaknya, bahkan melebihi ayahnya, melebihi kakaknya. Itu aja sih harapan saya. Dan yang terpenting mungkin harapan saya buat Putri dalam hidup, nggak usah neko-neko lah. Fokus sama apa yang kamu lakukan hari ini untuk selamanya. Pada saat untuk posisi sulung, biasanya kan anak-anak pertama ini dididik oleh orang tuanya untuk menjadi seseorang yang melindungi adik-adiknya gitu ya. Yang diminta atau dilatih untuk lebih punya tanggung jawab besar gitu. Jadi tumpuan harapan kedua orang tuanya, biasanya mereka dididiknya seperti itu. Kalaupun memang ditambah dasar karakteristiknya tipe yang punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa welas asih, itu akan lebih mudah memang. Lalu dia tumbuh besar dengan karakteristik yang memang sangat peduli dengan adik-adiknya, sangat melindungi adik-adiknya gitu ya, peduli tentang apa ya, kondisi keluarganya. Bagaimana orang tua itu juga berinteraksi dengan anak-anaknya ya. Bagaimana si orang tua ini lalu mengajarkan si kakak ini bagaimana harus mengayomi, memperlakukan adik-adiknya dengan baik. Nah ini akan terbawa sampai mereka besar. Jadi rasa kasih sayang, kepedulian, perhatian, sikap manja gitu ya, atau mungkin sikap jahil-jahil yang menyenangkan antara kakak sama adik ini nggak bisa ujuk-ujuk muncul, nggak bisa ujuk-ujuk hadir kalau mereka tidak terbiasa melakukan itu. Jadi proses bagaimana relasi ini terbentuk ini justru dijalani dari mereka kecil gitu. Bagaimana orang tua mengajarkan dan mencontohkan kepada anak-anaknya. Ini yang pada akhirnya membuat rasa-rasa kasih sayang, perhatian, empatik, kepedulian dengan sesama kakak beradik ini kuat munculnya. Di usianya yang sudah menginjak 25 tahun, Rizky Febian sudah setengah jalan menuju mahligai pernikahannya. Ya, Rizky Febian beberapa bulan yang lalu resmi melamar pujaan hatinya yang juga seorang penyanyi Mahalini. Sama seperti perjalanan karirnya yang berliku, perjalanan cinta Rizky dan Mahalini juga penuh aral melintang, mengingat keyakinan dua sejoli itu berbeda. Dan dari situ pula keduanya kerap mendapat nyinyiran dari lidah netizen. Meski begitu, hubungan cinta Rizky dan Mahalini tetap tumbuh, mekar dan wangi. Dan seperti inilah kisah cinta Rizky dan Mahalini yang menyentuh hati.
terutama saat keduanya merayakan prosesi tunangan yang sukses membuat banyak orang tercengang. Semuanya memang hari ini spesial, ternyata orang-orang terdekat, orang-orang yang ada di sekitar aku. Terus juga kalau ditanya perihal itu nih, siapa yang nggak mau? Yang penting kalau misalkan itu udah jalannya, itu udah takdirnya, ya kenapa enggak kita jalanin. Jadi sekarang mau minta doanya aja yang terbaik. Kalau kedekatan Lini sama Iki, kan gimana ya? Apalagi sudah ada di YouTube, di mana gitu ya. Yang namanya orang tua sih tetap mensupport ya. Terkait dengan itu, ya bagaimanapun juga kegiatan anak itu yang penting positif. Ya nanti kita lihat aja lah, kan nanti kalau misalkan kita ngomong di sini, nanti kedepannya kita kan nggak tahu. Kita tunggu aja nanti, doakan aja yang terbaik lah. Itu udah tanggung jawab sebagai manusia gitu, maksudnya di saat kita namanya atas dikasih jodoh, dikasih pernikahan, ya itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh maksudnya. Terus juga kalau ke depannya juga memang harus menjalankan apa yang harus dijalankan gitu. Kalau memang sudah menjadi istri, ya menjadi istri. Siap nih kayaknya. Enggak, sebenarnya kalau dari menurut aku dari kita udah dikasih cobaan aja, itu maksudnya cobaan sebelum menikah atau sesudah itu aja masih juga berat. Aku juga sampai di titik ini tuh udah berat gitu loh. Jadi ya diterima aja. Namanya jodoh kita nggak tahu, orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh ya kan. Biarin aja gitu. Kita lihat aja lah. Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.